Ketika ibu-ibu senam mengubah hidupku. Pernahkah kalian merasakan hidup yang tiba-tiba berubah, hanya karena satu pertemuan sederhana? Hari itu, aku tak pernah menyangka ibu-ibu senam bisa menjadi alasan segalanya berubah. Cerita ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang bagaimana cinta, pengorbanan, dan keajaiban Tuhan hadir lewat cara yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga hidup kita selalu diberkahi Allah. Namaku Rina. Aku adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, tinggal di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Hidupku, jujur saja, terasa begitu datar dan monoton. Setiap pagi, aku sibuk menyiapkan sarapan untuk suami dan kedua anakku yang masih kecil, Andi dan Mira. Setelah mereka pergi, satu-satunya aktivitas yang mengisi hariku adalah mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Terkadang aku merasa seperti robot yang menjalani rutinitas tanpa makna. Aku tidak pernah berpikir bahwa hidupku bisa berubah, karena aku terlalu sibuk mengurus segala sesuatu di rumah. Jujur, aku lupa kapan terakhir kali aku merasa bahagia dengan diriku sendiri. Meskipun suamiku adalah orang yang baik dan bertanggung jawab, aku sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan diriku sendiri. Bagiku, yang terpenting adalah keluarga. Meskipun aku tahu, dalam hati kecilku, aku merasa lelah. Aku menghabiskan malamku dengan merenung, bertanya-tanya apakah aku bisa lebih bahagia, atau apakah hidupku akan terus seperti ini sampai tua. Di tengah kegelisahan itu, aku bahkan tidak sadar bahwa ada kehidupan di luar rumah yang bisa membawa kebahagiaan baru bagiku. Di kompleks tempat tinggalku, setiap Sabtu pagi selalu ramai. Sekelompok ibu-ibu berkumpul di lapangan kecil, lengkap dengan pakaian olahraga berwarna cerah. Mereka melakukan senam pagi bersama, dipandu oleh instruktur yang energik. Aku sering melihat mereka dari balik jendela dapurku sambil mencuci piring. Mereka tampak begitu bersemangat dan penuh tawa, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Tapi, aku selalu merasa tidak punya keberanian untuk bergabung. Selain itu, aku merasa tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Aku hanya menjadi penonton dari kejauhan. Sambil memperhatikan, aku sering bertanya-tanya apa yang membuat mereka terlihat begitu bahagia. Mereka menari, tertawa, dan berbicara satu sama lain seperti tak ada beban di dunia. Aku merasa iri, tapi aku juga merasa aneh. Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Bukankah aku juga berhak merasa bahagia? Tapi di sisi lain, aku takut untuk mencoba hal baru. Hingga suatu hari, salah satu dari mereka, tetanggaku yang bernama Bu Nina, mengetuk pintu rumahku. Dengan senyum lebar, ia berkata, "Rina, kamu harus coba ikut senam pagi. Badan kita kan butuh gerak biar nggak kaku. Lagi pula, kita bisa ngobrol-ngobrol juga." Seru loh. Awalnya, aku ragu. Aku mencari-cari alasan untuk menolak. Aku bilang padanya bahwa aku sibuk mengurus anak-anak, dan tidak punya pakaian olahraga yang pantas. Tapi Bu Nina hanya tertawa. "Ah, nggak usah alasan. Yang penting datang saja dulu. Pakaian apa saja boleh. Anak-anak bisa kita ajak sekalian main di taman." Ajakan itu membuatku tak bisa berkata tidak. Aku akhirnya setuju untuk mencoba sekali, meskipun dalam hati, aku merasa malu. Malam sebelum hari senam, aku bahkan merasa cemas. Aku menghabiskan waktu memikirkan apa yang akan aku pakai, bagaimana cara bergabung tanpa merasa aneh, dan apakah aku akan diterima oleh ibu-ibu lainnya. Tapi ada bagian kecil dalam diriku yang merasa sedikit bersemangat. Hari yang aku takutkan tiba. Dengan pakaian olahraga seadanya, aku berjalan ke lapangan kecil itu. Aku merasa semua mata tertuju padaku, meskipun sebenarnya tidak ada yang benar-benar memperhatikanku. Sebaliknya, ibu-ibu itu menyambutku dengan senyuman hangat. "Akhirnya datang juga, Rina.
seru Bu Nina. Aku mulai merasa sedikit nyaman. Ketika musik mulai diputar, aku mencoba mengikuti gerakan instruktur. Pada awalnya, aku merasa canggung. Kakiku kaku, dan gerakanku terasa tidak sinkron. Tapi ibu-ibu lainnya terus memberiku semangat. Santai saja, Rina. Nikmati saja lagunya, kata salah seorang dari mereka. Perlahan, aku mulai melepaskan rasa maluku dan mencoba mengikuti gerakan dengan lebih santai. Musik yang ceria, gerakan tubuh yang energik, dan tawa ibu-ibu lainnya membuatku merasa bebas. Saat sesi senam selesai, kami duduk bersama di pinggir lapangan. Bu Nina dan ibu-ibu lainnya mulai bercerita tentang kehidupan mereka. Aku merasa seperti menemukan tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa khawatir. Mereka tidak menghakimi atau menuntut, hanya menawarkan kehangatan dan kebersamaan. Setelah hari itu, aku mulai rutin ikut senam setiap Sabtu pagi. Perasaan canggung yang awalnya aku rasakan perlahan-lahan hilang. Bahkan, aku mulai menantikan setiap Sabtu pagi dengan penuh semangat. Aku merasa seperti menemukan sisi baru dalam diriku. Tubuhku terasa lebih segar, pikiranku lebih ringan, dan aku mulai merasa lebih bahagia. Senam pagi bukan hanya tentang olahraga, tapi juga momen di mana aku bisa berbagi cerita, tawa, dan dukungan dengan ibu-ibu lainnya. Anak-anak pun senang karena mereka bisa bermain di taman sambil menunggu aku selesai senam. Aku merasa menjadi ibu yang lebih baik karena hatiku lebih bahagia. Rutinitas yang dulu terasa membosankan kini berubah menjadi sesuatu yang penuh makna. Aku mulai menyadari bahwa aku telah mengabaikan diriku sendiri terlalu lama. Senam pagi bersama ibu-ibu kompleks adalah hadiah kecil yang memberikan kebahagiaan besar dalam hidupku. Di antara ibu-ibu yang sering senam bersama, ada satu sosok yang menarik perhatianku. Dia adalah Bu Siti, seorang wanita parubaya yang selalu terlihat tenang dan penuh wibawa. Tubuhnya mungkin tak sekuat ibu-ibu lain, tapi semangatnya tidak kalah besar. Setiap kali ada yang lelah atau kesulitan mengikuti gerakan senam, Bu Siti akan tersenyum dan berkata, "Pelan-pelan saja, yang penting hati senang." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat menenangkan. Bu Siti selalu membawa bekal makanan kecil yang ia bagikan kepada kami setelah senam selesai. Ini cuma kue sederhana, tapi kalau dimakan bareng-bareng pasti lebih enak, katanya sambil tertawa. Setiap orang di sekitar Bu Siti merasa nyaman, seolah dia adalah ibu untuk semua orang. Aku sering memperhatikannya dari jauh dan kagum dengan caranya berinteraksi. Dia bisa membuat siapapun merasa istimewa hanya dengan kehadirannya. Lama-lama, aku mulai mendekatkan diri pada Bu Siti. Kami sering mengobrol setelah senam, membicarakan hal-hal ringan seperti resep masakan atau cerita lucu tentang anak-anak. Namun, ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa bahwa hidupnya penuh dengan pelajaran berharga. Dia memiliki aura kebijaksanaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suatu pagi, saat kami duduk di bawah pohon setelah senam, Bu Siti mulai bercerita tentang masa lalunya. "Rina," katanya sambil tersenyum tipis, "hidup ini penuh warna, tapi tak semuanya cerah. Kadang gelap, tapi justru disitulah kita belajar menghargai cahaya." Aku terdiam, penasaran dengan apa yang akan ia ceritakan selanjutnya. Bu Siti bercerita bahwa ia kehilangan suaminya di usia yang masih muda. Suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja, meninggalkan Bu Siti dengan 3 anak yang masih kecil. "Waktu itu rasanya seperti langit runtuh," katanya, "tapi hidup harus terus berjalan. Aku tidak punya pilihan selain bangkit." Ia bekerja keras, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan demi menyekolahkan anak-anaknya. Yang penting mereka punya masa depan. Aku pikir, kalau aku menyerah, siapa yang akan memperjuangkan mereka? Kisah Bu Siti membuatku terharu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai dan tetap memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup. "Rina," katanya sambil menepuk pundakku, "hidup ini singkat.
Jangan terlalu sibuk mengeluh sampai lupa bersyukur. Apapun yang terjadi, selalu ada alasan untuk tersenyum. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Setelah beberapa bulan bergabung dengan kelompok senam, aku mulai merasa ada perubahan besar dalam diriku. Bukan hanya tubuhku yang terasa lebih sehat, tapi juga hatiku. Aku yang dulu mudah merasa lelah dan frustrasi, kini mulai menemukan kedamaian. Kata-kata Bu Siti sering menjadi pengingat bagiku untuk lebih bersyukur. Aku mulai melihat hal-hal kecil dalam hidupku sebagai berkah, seperti senyuman anak-anak di pagi hari atau waktu santai bersama keluarga di malam hari. Namun, perubahan terbesar adalah bagaimana aku memandang diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku selalu merasa bahwa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawabku, sementara aku lupa memberikan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Melalui senam pagi dan cerita-cerita dari Bu Siti, aku belajar bahwa merawat diri sendiri bukanlah sesuatu yang egois. Sebaliknya, itu adalah cara untuk menjadi versi terbaik dari diriku untuk keluargaku. Aku juga mulai berbagi kebahagiaan ini dengan suami dan anak-anak. Aku mengajak mereka untuk berjalan-jalan kecil di sore hari, atau sekadar bermain bersama di taman. Suamiku pun berkata bahwa ia melihat aku lebih ceria akhir-akhir ini. Perubahan kecil ini membuat hidupku terasa lebih bermakna. Namun, seperti kata Bu Siti, hidup tidak selalu penuh cahaya. Suatu malam, anak bungsuku, Mira, tiba-tiba demam tinggi. Awalnya aku pikir itu hanya sakit biasa. Tapi demamnya tak kunjung turun meski sudah diberi obat. Aku dan suami membawanya ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa Mira perlu dirawat intensif. Aku merasa dunia runtuh seketika. Melihat tubuh kecilnya terbaring lemah dengan selang infus membuat hatiku hancur. Aku hampir tidak tidur selama beberapa malam, terus berjaga di samping tempat tidurnya. Ketakutan dan kekhawatiran menghantuiku. Aku merasa bersalah karena tidak menyadari tanda-tanda penyakitnya lebih awal. Suamiku mencoba menenangkanku, tapi aku tahu dia juga sangat cemas. Di tengah kepanikan itu, aku teringat kata-kata Bu Siti, "Jangan pernah berhenti berdoa, Rina. Doa adalah kekuatan terbesar yang kita punya." Di saat aku merasa sendirian, dukungan datang dari tempat yang tak terduga. Ibu-ibu senam, termasuk Bu Siti, mendatangi rumah sakit. Mereka membawakanku makanan, membantu menjaga Mira, bahkan menggalang dana untuk biaya pengobatan. Aku merasa sangat terharu. Kehadiran ibu-ibu senam di rumah sakit menjadi penghiburan terbesar bagiku. Mereka tidak hanya datang untuk memberikan bantuan, tapi juga membawa energi positif yang sangat aku butuhkan. Bu Siti adalah yang paling sibuk mengatur semuanya. Dia mengatur jadwal agar ada yang selalu menemani kami di rumah sakit, sementara yang lain membantu mengurus Andi di rumah. "Kamu fokus saja pada Mira," kata Bu Siti. "Kami di sini untuk membantu." Suatu malam, mereka mengajakku berdoa bersama di ruang tunggu rumah sakit. Di tengah tangis, aku memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada anakku. Doa itu menjadi momen paling tulus dalam hidupku. Aku merasa ada kekuatan besar yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari, kondisi Mira mulai membaik. Dokter mengatakan bahwa dukungan dan semangat dari orang-orang di sekitarnya sangat membantu proses pemulihannya. Aku tidak bisa berhenti menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Di saat terburuk sekalipun, selalu ada orang-orang yang peduli dan mau membantu. Setelah Mira dinyatakan membaik, aku mulai memahami seberapa besar peran orang-orang di sekitarku dalam perjalanan ini, terutama Bu Siti. Di hari terakhir Mira dirawat di rumah sakit, aku duduk bersama Bu Siti di ruang tunggu. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya tetap lembut seperti biasa. Aku tahu ia sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk membantu kami. Dalam obrolan sore itu,
Aku mengetahui bahwa Bu Siti rela menjual salah satu perhiasannya untuk membantu biaya pengobatan Mira. Awalnya aku menolak bantuan itu. Aku merasa tidak enak hati menerima sesuatu yang begitu berharga dari orang lain. Namun, Bu Siti hanya tersenyum dan berkata, "Rina, kita ini keluarga. Kalau bukan keluarga yang saling membantu, siapa lagi?" Perhiasan itu tidak lebih berharga dibandingkan kebahagiaan melihat Mira sehat kembali. Kata-katanya membuat hatiku luluh. Aku tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipiku. Aku merasa begitu bersyukur memiliki seseorang seperti Bu Siti dalam hidupku. Namun, bukan hanya uang atau bantuannya yang membuatku terharu. Kebesaran hati Bu Siti mengajarkanku tentang arti berbagi tanpa pamrih. Ia tidak pernah mengharapkan balasan. Semua yang dilakukannya murni karena cinta dan kasih sayang. Di saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk meneladani kebaikannya, tidak hanya kepada orang-orang terdekatku, tetapi juga kepada siapa saja yang membutuhkan. Pada malam terakhir di rumah sakit, ibu-ibu senam berkumpul di salah satu ruangan kecil untuk mengadakan doa bersama. Aku duduk di tengah mereka, masih merasa terharu dengan semua yang telah mereka lakukan. Doa itu dipimpin oleh Bu Siti, yang suaranya begitu lembut namun penuh keyakinan. Dalam doanya, ia tidak hanya memohon kesembuhan untuk Mira, tetapi juga memohon kekuatan untuk keluargaku dan keberkahan untuk semua yang hadir. Tangisku pecah saat mendengar doa itu. Rasanya seperti ada kekuatan besar yang mengalir di dalam ruangan itu, mengisi hatiku dengan kedamaian yang sulit dijelaskan. Aku menyadari betapa besarnya peran doa dan dukungan emosional dari orang-orang di sekitarku. Aku merasa tidak lagi sendirian menghadapi cobaan ini. Setelah doa selesai, Bu Siti memegang tanganku dan berkata, "Ingat, Rina, setiap cobaan yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Ini adalah caranya untuk mendekatkan kita kepadanya dan kepada orang-orang yang mencintai kita." Kata-kata itu menjadi pengingat yang terus aku bawa hingga hari ini. Aku mulai belajar untuk melihat setiap tantangan dalam hidup sebagai bagian dari rencana besar Allah yang penuh kasih sayang. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Dokter mengatakan bahwa kondisi Mira sudah stabil, dan ia bisa pulang ke rumah. Perasaan lega yang luar biasa memenuhi hatiku. Melihat Mira tersenyum lagi setelah berhari-hari terbaring lemah, adalah momen yang tak akan pernah aku lupakan. Aku memeluknya erat-erat, berjanji dalam hati untuk lebih menjaga dan menghargainya. Di perjalanan pulang, aku terus teringat kata-kata Bu Siti dan ibu-ibu senam lainnya. Mereka memberiku kekuatan di saat aku hampir menyerah. Aku sadar bahwa proses penyembuhan Mira bukan hanya karena usaha medis, tetapi juga karena cinta, doa, dan dukungan dari orang-orang di sekitarku. Setibanya di rumah, aku menemukan kejutan lain. Ibu-ibu senam telah menghias halaman depan rumahku dengan balon dan tulisan, "Selamat datang, Mira." Mereka juga membawa makanan dan kue untuk merayakan kesembuhannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain menangis bahagia. Rasanya seperti memiliki keluarga besar yang selalu ada untukku, tidak peduli betapa sulit situasinya. Setelah kejadian itu, aku semakin dekat dengan ibu-ibu senam, terutama Bu Siti. Setiap Sabtu pagi, aku tidak pernah absen dari kegiatan senam. Namun, kali ini aku tidak hanya datang untuk olahraga, tetapi juga untuk merasakan kebersamaan yang hangat di antara mereka. Aku menyadari bahwa senam pagi adalah lebih dari sekadar gerakan tubuh. Itu adalah momen di mana kami saling mendukung, berbagi cerita, dan memperkuat hubungan satu sama lain. Aku mulai melihat betapa pentingnya memiliki komunitas dalam hidup. Sebelumnya, aku merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam lingkup keluarga inti. Namun, ibu-ibu senam mengajarkanku bahwa kebahagiaan juga bisa datang dari hubungan yang kita bangun di luar rumah. Melalui mereka, aku belajar untuk lebih terbuka dan menerima orang lain apa adanya. Mira juga mulai mengenal ibu-ibu senam dan anak-anak mereka. Ia sering ikut bermain di taman saat kami selesai senam. Suamiku, yang awalnya hanya mendukung dari jauh,
Kini juga ikut berinteraksi dengan suami-suami dari ibu-ibu lainnya. Rasanya seperti kami telah menemukan keluarga baru yang melengkapi hidup kami. Pada suatu pagi setelah senam, Bu Siti mengajakku duduk berdua di sudut taman. Ia terlihat serius, tapi senyumnya tetap menenangkan. "Rina," katanya, "hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Mereka datang untuk mengajarkan sesuatu, entah itu tentang cinta, kekuatan, atau bahkan kehilangan." Ia lalu bercerita tentang masa-masa sulit dalam hidupnya yang membentuknya menjadi pribadi seperti sekarang. "Aku pernah berpikir untuk menyerah, Rina. Tapi aku belajar bahwa menyerah bukan pilihan. Allah selalu memberi jalan, asalkan kita tetap percaya dan berusaha." Kata-kata itu menjadi inspirasi besar bagiku. Aku merasa bahwa setiap momen bersama Bu Siti adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia mengajarkanku untuk lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap momen dalam hidupku. Saat itu, aku merasa bahwa kehadiran Bu Siti dalam hidupku adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah. Beberapa bulan setelah Mira sembuh, aku dikejutkan oleh kabar yang sangat menggetarkan hati. Bu Siti, sosok yang selama ini menjadi panutanku, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, ia hanya mengeluh lelah dan sesak napas setelah senam pagi. Namun, kondisi itu semakin memburuk hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Kami semua, ibu-ibu senam, merasa sangat khawatir. Bu Siti adalah fondasi kekuatan dalam komunitas kami, dan membayangkan ia terbaring lemah sangat sulit diterima. Aku dan beberapa ibu senam lainnya segera mengunjungi Bu Siti di rumah sakit. Ketika melihatnya terbaring dengan wajah pucat, hatiku terasa berat. Namun, seperti biasa, Bu Siti tetap tersenyum. "Jangan khawatir, ini hanya ujian kecil," katanya dengan suara pelan. Meski ia berusaha terlihat kuat, aku bisa melihat bahwa tubuhnya benar-benar lemah. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami gangguan jantung dan membutuhkan perawatan intensif. Kondisi ini membuat kami, ibu-ibu senam, semakin kompak. Kami bergiliran menjaga Bu Siti di rumah sakit, memastikan ia tidak pernah merasa sendirian. Aku teringat bagaimana dulu ia berada di sisiku saat Mira sakit, dan kini giliranku untuk membalas kebaikannya. Dalam hati, aku terus berdoa agar Allah memberikan kesembuhan untuk Bu Siti, sosok yang begitu berarti bagi banyak orang. Selama Bu Siti dirawat, ia tetap menjadi inspirasi bagi kami semua. Meskipun tubuhnya lemah, ia masih sempat memberikan nasihat dan semangat kepada siapapun yang datang menjenguknya. "Jangan pernah berhenti berbuat baik," katanya suatu hari kepadaku. "Kebaikan itu seperti benih. Jika kita menanamnya, suatu hari akan tumbuh dan memberikan manfaat bagi banyak orang." Kata-kata itu membuatku merenung. Aku menyadari betapa besarnya dampak yang Bu Siti miliki dalam hidup kami. Ia tidak hanya mengajarkan tentang kebersamaan, tetapi juga tentang keberanian, ketulusan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Bahkan di saat ia sendiri sedang menghadapi ujian berat, ia tetap memikirkan orang lain. Kami juga mulai melihat bagaimana komunitas yang ia bangun melalui senam pagi telah menjadi tempat yang penuh kasih sayang dan dukungan. Berkat Bu Siti, ibu-ibu senam di kompleks kami bukan hanya sekelompok orang yang berkumpul untuk olahraga, tetapi juga keluarga besar yang saling mendukung dalam suka dan duka. Aku merasa bahwa kebaikan Bu Siti telah menciptakan lingkaran kebahagiaan yang akan terus hidup, bahkan jika suatu hari ia tidak lagi bersama kami. Namun, takdir berkata lain. Setelah beberapa minggu berjuang, Bu Siti akhirnya dipanggil oleh Allah. Kabar kepergiannya menghancurkan hati kami semua. Hari itu, kompleks kami dipenuhi isak tangis dan kesedihan yang mendalam. Bu Siti adalah sosok yang begitu dicintai, dan kehilangan dirinya meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Pemakaman Bu Siti dihadiri oleh banyak orang, tidak hanya dari kompleks kami, tetapi juga dari tempat lain yang pernah merasakan kebaikan hatinya. Suasana penuh haru,
namun juga penuh doa dan penghormatan untuknya. Aku berdiri di samping pusaranya, mengingat setiap momen berharga yang pernah aku habiskan bersamanya. Dalam hati, aku berjanji untuk menjaga warisan kebaikannya dan melanjutkan apa yang telah ia mulai. Sepulang dari pemakaman, aku dan ibu-ibu senam lainnya berkumpul di rumah Bu Siti untuk mengenang dirinya. Kami berbagi cerita tentang bagaimana ia telah mengubah hidup kami masing-masing. Malam itu, meskipun dipenuhi kesedihan, juga menjadi momen yang mempererat ikatan di antara kami. Kami sepakat untuk melanjutkan tradisi senam pagi dan menjadikannya sebagai penghormatan bagi Bu Siti. Setelah kepergian Bu Siti, aku merasa bahwa aku memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat yang ia tinggalkan. Aku mulai mengambil peran lebih aktif dalam kelompok senam pagi, membantu mengorganisasi kegiatan, dan memastikan bahwa kebersamaan yang telah Bu Siti bangun tetap hidup. Kami bahkan memutuskan untuk mengadakan kegiatan amal setiap bulan, seperti membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan atau menggalang dana untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan. Anak-anak Bu Siti juga menjadi bagian dari keluarga besar kami. Kami sering mengundang mereka untuk ikut dalam kegiatan kami, memastikan bahwa mereka tidak merasa kehilangan sosok ibu yang penuh cinta. Aku merasa bahwa ini adalah cara kami untuk menjaga kenangan Bu Siti tetap hidup dan menunjukkan rasa terima kasih atas semua yang telah ia berikan kepada kami. Di setiap kegiatan senam, kami selalu menyelipkan doa untuk Bu Siti. Rasanya seperti ia masih hadir di tengah-tengah kami, memberikan semangat dan senyuman hangatnya. Aku sering teringat kata-katanya, jangan pernah berhenti bersyukur dan berbagi. Kata-kata itu menjadi pedoman bagiku dalam menjalani hidup. Kini, hidupku telah banyak berubah. Dari seorang ibu rumah tangga yang merasa terjebak dalam rutinitas, aku menjadi seseorang yang lebih percaya diri dan penuh semangat. Semua itu berkat komunitas yang aku temukan melalui senam pagi dan, tentu saja, berkat sosok luar biasa seperti Bu Siti. Aku belajar bahwa hidup tidak hanya tentang diriku sendiri, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Kehilangan Bu Siti adalah pelajaran berharga, bahwa setiap momen dalam hidup harus dihargai, dan setiap hubungan harus dijaga. Aku merasa bahwa ia masih hadir melalui setiap tindakan kebaikan yang kami lakukan. Di akhir setiap sesi senam, kami selalu menyelipkan doa untuk Bu Siti dan mengingatkan satu sama lain untuk terus melanjutkan perjuangan kebaikannya. Aku merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini, dan aku berharap apa yang kami lakukan dapat menginspirasi orang lain. Untuk Anda yang membaca cerita ini, jangan lupa untuk mensyukuri setiap momen dalam hidup Anda. Tulislah sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk subscribe, agar kita terus bisa berbagi cerita inspiratif. Sahabat semua, kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal sederhana, seperti kebersamaan dan saling peduli. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar, agar hidup kita selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.